Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita mempersiapkan diri untuk boleh memuji Tuhan, membekali diri kita. Kita berdoa. Asini roha madihamu doa damai, nasian di mata-mata doa sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Tuhatai. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 29 September 2025 tertulis dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Alanido umbahena marsitao no nau aledang maila audisi ai hutadda do ibana nahwa porsiai jala pos dorohaku mar gogo ibana mangaramoti na pinalumehon nai tuau rodi ari sogoti. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang ingin menderita? Tentu tidak seorang pun yang ingin, yang senang menderita dalam kehidupannya. Bahkan manusia
berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membuat dia menderita. Oleh karena prinsip yang kita pegang teguh di tengah-tengah kehidupan kita. Meski kita tahu kadangkala ada penderitaan yang disebabkan oleh karena ulah kita, karena perbuatan kita, karena tindakan kita sendiri. Seperti mungkin melakukan sebuah kejahatan sehingga harus dipenjara dan menderita. Tetapi ada juga orang yang menderita oleh karena ulah, oleh karena perbuatan atau tindakan orang lain terhadap kita. Inilah yang dialami dan dihadapi oleh Paulus sebagai pemberita Injil. Tentu bukan sesuatu yang mudah di dalamnya. Ada banyak tantangan, rintangan yang dialami yang bisa membuat dia menderita sehubungan dengan tugas yang dipercayakan oleh Kristus kepada dia. Karena itu dia berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Namun dia menyadari bahwa bukan dari dirinya, bukan karena dari kekuatannya, tetapi justru Kristus yang mempercayakan tugas itulah yang memampukan dia, yang membuat dia bisa bertahan, yang membuat dia bisa tangguh dan kokoh meski dia mengalami penderitaan, penganiayaan, dibuli, bahkan dipenjara, berupaya untuk membatasi ruang gerak daripada Paulus supaya Injil itu tidak tersebar kepada wilayah-wilayah yang lainnya. Oleh karena tugas yang demikian mulia, namun menghadapi tantangan yang berat, tidak membuat dia menjadi surut, tidak membuat dia menjadi mundur, tidak membuat dia menjadi menyerah. Oleh karena beratnya tantangan yang dialami dan dia hadapi, itu yang disebutkan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia percaya berita Injil yang dipercayakan Kristus kepada dia, maka kemudian bagaimana Kristus juga akan memelihara, akan menolong, akan memampukan, akan menguatkan dia di dalam kehidupannya. Mungkin dalam berbagai bentuk yang lain terjadi juga dalam kehidupan kita. Ketika kita konsisten setia melakukan yang baik, ingatlah tidak semua orang merasa senang, merasa nyaman, tapi ada mungkin orang yang merasa terganggu oleh karena sikap konsistensi kita terhadap sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Apakah di kantor, apakah di tempat kita bekerja, apakah di lingkungan kita. Tapi ingatlah, sesuatu yang baik yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita haruslah kita pegang teguh. Ada sebuah kehormatan besar jikalau sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan kita melakukannya dengan konsisten, dengan setia, meski kadangkala harus menghadapi resiko yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah meragukan akan pemeliharaan dan pertolongan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah setiap saat, setiap waktu bahwa Dia bersama dengan kita, menolong kita, memampukan kita, dan menguatkan kita. Selamat menjalani hari Senin yang bahagia dan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh mengantarkan kami pada Senin pagi yang indah ini. Biarlah Engkau yang menolong kami, memampukan dan menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi bagian dari pemberitaan Injil, seperti apa yang dihidupi oleh Rasul Paulus di dalam
kehidupannya. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap para pendengar, sehingga boleh semakin diberkahi oleh firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga setiap kami semua dalam melakukan aktivitas kegiatan pada hari ini bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah harian ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, yang memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.